Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Kak. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sensa Joetika Zega, nomor NPM 2832014. Di sini saya akan melakukan praktikum statistik 2, judul Mode Rating Regresi Analisis atau MRA yang pendekatan uji residual. Di mana uji residual ini dilakukan pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah uji asumsi klasik, khususnya pada uji multikolinearitas. Metode interaksi dan selisih mutlak cenderung bermasalah dengan asumsi klasik. Perlu menjadi catatan bahwa pengujian asumsi klasik tetap digunakan selagi teknik analisis datanya masih menggunakan regresi ordinary least square OLS. Catatannya di sini adalah pengujian MRA residual tidak dapat dilakukan secara multi seperti regresi linear berganda. Namun, harus dilakukan secara bertahap pengujiannya, yaitu dengan melakukan regresi variabel bebas, variabel moderating, dan variabel terikat secara bertahap. Di sini merujuk pada contoh sebelumnya, maka persamaan model pada pengujian ini sebagai ini ya contoh regresi linear persamaan regresi linear berganda ya. Kan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ini persamaan pertama, karena ini residual, di sini ada 6 persamaan, atau bahkan 7. Di mana ada variabel moderating sebagai yang awalnya, beda dengan yang interaksi sama regresi mutlak. Persamaan 2 dan 3 untuk menjawab apakah variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel bebas, atau X1 dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Itu juga dengan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bedanya cuma variabel bebas X1, X2, X3-nya itu bertahap. Nggak sama kayak yang interaksi kemarin, gabung gitu. Ya, kita langsung saja ke ya. Ini saya udah video. Ini dia. Sudah ada sebelumnya, sudah saya masukkan untuk mempersingkat waktu. Di sini ada kompensasi karakteristik pekerjaan dan gaya kepemimpinan sebagai X1, X2, X3. Di sini ada variabel moderating atau Z-nya motivasi, dan kinerja adalah variabelnya. Oke, kita masuk saja ke persamaan kedua. Pertama, kita coba klik analyze, baru regression, baru linear. Masuk ke dependennya itu motivasi. Lalu ke yang dependennya itu kompensasi, karena di sini hanya satu variabel, jadi kita masuk satu, lalu kita klik save, lalu kita centang unstandardized, baru kita continue. Oke, kita tunggu hasilnya. Tuh. Baik, saya lanjutkan. Keluar outputnya. Bisa kita lihat nilai dari koefisiennya. Kita lihat dari unstandarnya 0,651 dan signifikannya 0,000, berarti masih di bawah 0,05, bisa dibilang signifikan. Oke, selanjutnya kita ke transform. Kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, sudah ada. Baru kita ke transform, baru compute variable. Masukkan di sini ABS masukkan itu unstandard residualnya ke dalam ini. Lalu kita standardnya 1, kita tekan masuknya. Kita lihat apakah dia sudah tampil ABS R1-nya. Untuk menjalankan persamaan ketiganya, kita klik analyze, lalu regression linear,
Lalu kita keluarkan dulu yang motivasi sama kompensasi, motivasinya kita keluarkan. Lalu kita masukkan yang dependennya itu motivasi, dan yang independennya kita masukkan kompensasi, variabel pertama, variabel bebas. Oke, kita lanjut. Kita masukkan ke dependennya itu ABS-1, dan untuk independennya kita masukkan variabel Y, yaitu kinerja. Oke. Lalu di save-nya itu kita hapus unstandarnya. Lalu kita continue, baru oke. Baik, di sini tampilkan koefisien. Yang pertama adalah koefisien dari persamaan 2, dan yang kedua adalah yang dari persamaan ketiga. Itu kita lihat dari dependent variabelnya, motivasi, yang koefisien kedua adalah ABS-1. Ini bisa kita lihat bahwa variabel unstandarnya 0,651, variabel unstandardized-nya adalah 0,61 dengan nilai yang sangat signifikan karena dia 0,00. Di sini variabel keduanya bisa kita lihat unstandardized-nya adalah min 0,21 atau bisa juga 0 dari standardized-nya sama aja 0,056. Tapi dengan nilai yang tidak signifikan karena tidak di bawah 0,05. Berarti tidak bisa disebut variabel moderating. Di mana variabel moderating itu mengharuskan ada dua ketentuan, yaitu nilai standarnya ini harus negatif dan juga signifikan. Signifikan kan di bawah 0,05. Ini tidak, jadi tidak bisa dibilang tidak memenuhi ketentuan variabel moderating. Jadi tidak bisa dibilang variabel moderating. Cuman kalau kita anggap ini jadi variabel moderating, maka misalnya itu kita jadikan sudah pasti. Gimana cara melihat apakah dia baik? Sini kalau untuk memperlihat dia memperkuat atau memperlemah variabel moderating, bisa kita lihat di sini ada negatif atau positif. Di sini dia jika positif, maka dia memperkuat variabel moderating dengan nilai yang sangat signifikan. Jadi kalau misalnya negatif, berarti dia memperlemah variabel moderating. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih. Sekian dari ujian saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sunaryo, dan selamat pagi.